Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Apakah sudah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Buru-buru. Mama gak masak. Oh, mama gak masak. Oke. Makan dulu. Oke, habis ini makan ya, habis pelajaran. Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, untuk Arina dipersilahkan memimpin. Silakan maju. Langsung ya? Iya, langsung. Indonesia tanah airku, tanahku tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, dipersilakan duduk Arina. Terima kasih untuk Arina yang sudah memimpin. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitarku. Apa? Penghapus. Gimana Arina? Penghapus. Benda-benda di sekitarku. Jadi di sini siapa yang tahu apa itu benda? Angkat tangan yang tahu. Objek Bu. Yang bisa dipegang Bu. Yang bisa dipegang. Meja Bu. Meja apa? Kursi Bu. Kursi. Oke. Di sini berarti ada yang tahu ya apa itu benda. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya serta sifat-sifatnya. Lalu yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan ukurannya. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengukur benda. Jadi adik-adik di sini kan tadi udah tahu ya apa itu benda. Ada yang bilang kursi, ada yang bilang meja, ada yang bilang penghapus. Nah, sekarang Ibu tanya, cahaya itu benda bukan? Cahaya itu benda atau bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Selain itu, tidak Tidak bisa diraba. tidak bisa diraba. Oke. Give applause untuk Arina. Jadi Ibu tadi kan melihat kalian belum semangat ya. Jadi Ibu akan menyemangati kalian dengan tepuk semangat. Jadi kalian ikuti apa kata Ibu ya dan ikuti gerakan Ibu. Oke. Tepuk semangat.
Semangat. Ayo adik-adik kita berdiri dulu ya supaya kita lebih bersemangat pada pagi hari ini. Ayo. Tepuk semangat. 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 Lagi dong, belum semangat ini. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Udah semangat ya. Jadi sekarang kan kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitarku. Sekarang ibu akan mencontohkan apa itu benda. Ini apa? Buku. Lalu ini? Kacamata. Lalu ini? Penghapus. Penghapus. Lalu ini apa? Papan tulis. Papan tulis. Nah, mereka semua ini kan adalah benda. Baik, pinter ya adik-adik. Nah, sekarang ibu ingin salah satu dari kalian membaca teks tentang benda-benda di sekitarku. Baik, siapa yang ingin membaca? Tias. Tias. Ya. Oke, dibaca Tias. Baca semua ya, Bu. Iya, semoga. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Baik, give applause untuk Tias. Bagus sekali, udah bisa baca ya. Nah, apa kesimpulan dari bacaan yang telah dibaca oleh Tias? Ada yang bisa menjawab apa kesimpulannya? Arina? Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Fisik benda seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukuran. Iya, pintar sekali. Lalu, Tias, apa kesimpulannya? Benda ada dua yang dapat diukur dengan cara ditimbang dan benda ada dua, Bu, benda hidup dan benda mati. Iya, sekarang ada yang bisa ngasih contoh ibu nggak? Apa itu benda hidup? Apa itu benda mati? Benda hidup itu apa aja contohnya? Hewan, Apa? manusia, Terus? tumbuhan, Dan? hewan, Lalu untuk benda mati apa contohnya? Tadi ibu sebutkan papan tulis, terus? meja, Ini apa? Spidol. Lalu ini? buku. Ini buku. Oke, anak-anak udah pintar semua ya. Sudah bisa membedakan antara benda hidup dan benda mati. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu benda hidup dan apa itu benda mati. Sekarang ibu akan menjelaskan. Ibu kan tadi tanya, cahaya itu benda atau bukan? Es batu itu benda atau bukan? Benda hidup atau benda mati? Benda mati. Jadi benda itu bisa diukur, bisa diraba, bisa dipegang, ya, atau yang dibilang sama Arinal tadi ya. Lalu untuk selanjutnya ibu akan memberikan satu pertanyaan dan kalian harus menjawab. Oke? Sebutkan benda yang non benda. Sebutkan benda yang non benda. Apa itu? Cahaya, Terus apa
lagi? Panas. Panas. Terus? Dingin. Dingin. Oke, itu non benda ya anak-anak. Baik, setelah adik-adik sudah mengetahui apa itu pengertian benda, sifat-sifat benda. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas ke kalian untuk mengukur benda yang kalian pegang. Kalian bawa penggaris kan? Bawa. Oke, diukur. Coba ini buku. Coba diukur, itu buku ukurannya berapa senti, pulpennya berapa senti, mejanya berapa senti. Kita ukur dulu ya. Bukunya berapa senti? 25 cm, Bu. 25 senti. Karina, pulpennya ada berapa senti? 13,5. 13,5. Ini buku tulisnya ada berapa senti? 20 cm. Oke, anak-anak kok sudah pandai ya, sudah bisa mengukur ya. Oke, jadi ibu akan menggambarkan di sini bagaimana cara kita mengukur dengan tepat. Ini adalah bentuk buku tulis. Lalu ibu akan menggambar penggaris, oke? Anggap aja ini adalah penggaris. Ini mulai dari 1, 2, dan sampai 30 cm. Jadi cara kita mengukur panjangnya suatu benda itu adalah kita lihat dari ujung 0 sampai titik di mana buku ini berhenti. Paham tidak? Jadi contohnya, pinjam penggarisnya. Contohnya kita akan mengukur penghapus. Kita ukur mulai dari 0. Dan kita lihat sampai berapakah ini? Oh, ternyata ada 11 cm. Jadi adik-adik sudah paham ya bagaimana cara mengukur benda. Baik, setelah ibu menjelaskan bagaimana cara mengukur benda dengan penggaris, nah sekarang ibu minta kalian untuk mengurutkan mana benda yang paling panjang dan benda yang paling pendek. Benda yang paling panjang diperoleh dari buku. Berapa senti tadi? 25. 25. Terus yang buku yang ini? 20. Kalau pulpen tadi berapa? 13. Jadi urutannya yang dari panjang ke yang terkecil dari bukunya Tias. Yang pertama, urutan pertama. Urutan yang kedua diperoleh buku warna pink ya. Terus yang ketiga adalah ballpoint. Kalau yang ini tadi 11 cm, jadi kita ambil urutan yang ketiga. Oke. Baik, setelah adik-adik mengetahui bagaimana cara mengukur benda, mengurutkan benda dari yang terpanjang sampai yang terpendek, dari yang terbesar yang terbesar sampai yang terkecil, sekarang ibu ingin menjelaskan ke kalian benda yang terbuat dari kayu. Salah satu contohnya adalah rebana. Kalian tahu nggak apa itu rebana? Tidak. Oh, nggak tahu ya. Rebana itu adalah salah satu alat musik ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar rebana yang dipukul-pukul. Kalian tahu? Yang untuk penari, untuk mengiringi alat musik yang lainnya. Apakah kalian tahu apa itu rebana? Seperti ini ya contohnya. Baik, setelah ibu menjelaskan apa itu rebana, jadi ibu ingin memberikan kalian suatu bahan ajar. Bisa dilihat. Nah,
Di situ ada dituliskan tema 3 benda di sekitarku. Baliknya. Yang pertama ada pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang baku itu tadi apa? Penggaris. Penggaris. Ayo dibaca Rina. Penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Oke, 1 meter itu berapa senti? 100. Baik, anak-anak sudah pandai ya. Lalu yang kedua ada meteran pita. Meteran pita itu digunakan untuk apa? Mengukur kain, Bu. Mengukur baju. Oke. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya anak-anak. Coba kalian perhatikan. Lalu yang ketiga ada meteran roll besar. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah. Jadi kan tanah itu kan besar ya anak-anak ya. Besar, luas, jadi harus pakai meteran yang roll besar juga. Oke, lalu yang keempat ada meteran roll kecil. Nah, digunakan biasanya tuh untuk mengukur panjang kayu. Oke. Nah, di sini karena adik-adik sudah paham. Nah, sekarang ibu tanya. Ini ada benda apa namanya? Kursi. Nah, kursi kan bisa diukur ya teman-teman. Nah, coba adik-adik mengukur kursi menggunakan penggaris karena berhubung ini mejanya kecil. Bisa diukur ya. Berapa senti ini? Satu. 21 cm. Oke. Lalu selanjutnya ada alat musik ritmis. Coba dibaca. Yes. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Oke, pintar sekali. Nah, ini ada contoh ya. Ini adalah gambar bana. Lalu yang ini ada gambar gendang. Yang ini ada gambar triangle. Terus yang terakhir ada gambar markas. Marakas ya. Baik, adik-adik sudah pandai semuanya. Berhubung adik-adik sudah pandai, jadi ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Adik-adik bisa mengerjakan. Ini lembar kerja siswanya. Nah, jadi ibu akan menjelaskan bagaimana petunjuk belajar dan tujuan pembelajarannya. Nah, petunjuk belajarnya, ditulis ya nama kelompok beserta anggota berhubung ini muridnya sedikit. Jadi pengerjaannya secara individu saja ya. Lalu yang kedua, baca secara seksama perintah dan langkah-langkah dalam pengerjaan. Lalu yang ketiga, kerjakan LKPD dengan teliti. Baik. Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Yang pertama, setelah kamu membaca wacana yang tentang benda-benda di sekitarku, nah coba kalian amati. Yang pertama ini ada gambar apa? Api. Panas, api? Unggun. Lalu yang kedua ada minyak goreng. Terus yang ketiga ada cahaya lampu. Lalu selanjutnya Suara. Ember. Lalu ini es. Selanjutnya Kelinci. Lalu yang hitam ini apa? Radio. Lalu yang ada merah-merahnya ini apa? Balon. Nah, sekarang ibu tanya, panas api unggun itu benda atau bukan?
Bukan. Bisa disilang ya adik-adik kalau yang bukan. Disilang. Lalu yang kedua, minyak goreng. Minyak goreng itu benda atau bukan? Benda. Benda. Benda cair, benda padat atau benda gas? Cair. Benda cair. Lalu yang ketiga ada cahaya. Cahaya lampu ini benda atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, di checklist ya. Lalu yang keempat ada ember. Ember ini benda atau bukan? Benda. Benda. Lalu es? Es itu benda bukan? Benda. Es itu adalah benda ya adik-adik. Karena es itu dapat ada masanya dan dapat diukur ya. Meskipun dia sudah dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, jadi ada masanya ya seperti itu. Lalu ada balon. Balon ini benda atau bukan? Benda. Benda. Suara? Bukan. Bukan. Pintar. Lalu radio? Benda. Benda. Yang terakhir hewan ini, kelinci nih. Benda. Benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Benda hidup. 100. Nah, setelah adik tahu sudah menuliskan mana yang benda, mana yang bukan benda, lalu kita beralih ke halaman selanjutnya. Ini, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Ada apa aja tadi? Ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada tas. Nah, setelah kan tadi adik-adik sudah mengelompokkan ya benda-benda, sudah mengukur juga. Nah, jadi ibu mau minta di sini adik-adik kelompokkan warna, bentuk, ukuran benda yang adik-adik sebutkan tadi. Yang pertama, contohnya benda yang berwarna coklat apa aja di sini? Meja. Ada meja, lalu Kursi. ada kursi. Ini Horden. ada gorden, ada pintu, pintar. Itu berdasarkan warna. Lalu yang kedua berdasarkan bentuk. Kursi bentuknya apa? Kotak. Kotak ya. Lalu meja? Kotak. Kok kotak? Persegi panjang. Lalu pintu? Persegi panjang. Persegi panjang. Lalu ibu melihat di belakang ada lemari. Lemari itu bentuknya Persegi persegi panjang. Jadi bisa dikelompokkan ke dalam bentuk ya adik-adik. Lalu yang terakhir ukuran. Kan tadi ibu sudah memberikan pertanyaan kepada adik ya, sudah bertanya untuk mengurutkan benda ya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, tadi yang dari yang terbesar apa aja? Yang terbesar ada Pintu. pintu ya yang berurutan pertama. Terus yang kedua ada Papan tulis. Papan tulis. papan tulis. Lalu Almari. lemari, meja, kursi. Oke, adik-adik sudah bisa mengelompokkan ya. Selanjutnya di sini ada satuan panjang ya adik-adik. Di sini yang pertama ada km. Km itu singkatnya apa? Kilometer. Yang kedua HM, singkatannya hektometer. Lalu yang ketiga dam. Dam itu singkatannya apa? Desimeter. Dekameter. Lalu M meter. DM desimeter. CM sentimeter. Dan yang terakhir mm milimeter. Oke, adik-adik sudah pintar ya. Baik, setelah ibu memberikan LKPD dan adik-adik sudah pandai menjawab semuanya, sekarang ibu akan memberikan satu nyanyian kepada kalian. Sekarang ibu akan memberikan kalian satu nyanyian yang berjudul Teka-teki.
Kita dengarkan ya. Ayo kita bisa nyanyi bersama-sama ya. Oke, sekarang adik-adik coba untuk menyanyi ya, menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil tepuk-tepuk ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja. Sambil tepuk-tepuk. Tidak berarti tidak bertahan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Oke, give applause untuk kita semua. Baik adik-adik, karena adik-adik sudah pandai ya, sudah bisa membedakan antara benda dengan benda, sudah bisa mengelompokkan, bisa mengidentifikasi benda. Nah, sekarang saatnya untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa telah selesai. Baik anak-anak, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang pengukuran benda ya. Pengukuran benda berdasarkan satuan panjang. Oke? Jadi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.